Oke, jadi kita akan bahas chapter 8 langsung dari dokumen ISAKA-nya COVID-5 yang bicara tentang apa tadi? Proses assessment modelnya. Ya, langsung ambil dari sini. Ya, di sini bicara tentang how to assess, bagaimana menilai jalannya sebuah proses, gitu ya. Ingat proses itu nanti ada breakdown-nya lagi dalam praktis, kemudian ada activity. Nah, yang dibahas di dokumen ini bicara tentang, tadi sekali lagi, chapter 8 di ebook itu merefresh dari buku ini, ya, dari proses assessment model PEM using COVID-5, ya, ini yang dikeluarkan oleh ISAKA. Nah, walaupun sekarang udah keluar COVID 2019 ya, tapi kita tidak bahas ini. Kita bahas itu, kita bahas yang ini aja. Oke, di situ ada beberapa bab ya. Nanti saya flash saja, saya perlihatkan cepat aja. Nanti yang beberapa poin yang akan saya detailkan itu adalah di chapter 2 ya. Kemudian chapter 3 saya ambil sampelnya. Kemudian chapter 4 juga begitu. Karena kebanyakan nanti yang ada deskripsinya itu tidak sampai pada level 3 ya, minimal level 1 atau level 2 kalau saya lihat ya. Kemudian nanti sampai pada appendix B ya. Di kelas malam ini belum saya sebut balas detail ini. Jadi nanti rekaman ini saya berikan ke kelas malam. Oke ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat di LMS-nya itu saya ada dokumen bicara tentang PEM from COVID-5 ya. Jadi yang dokumen tadi beberapa chapternya, subchapternya, beberapa halaman saya coba translate gitu ya, yang pentingnya gitu ya. Jadi silakan buka dokumen ini ya. Jadi dokumennya ada di proses assessment model 1, detailnya saya translate ada di PAM COVID from COVID-5 walaupun tidak semua halaman ya. Jadi silakan buka ini, kita bahas itu dulu. Oke ya. Jadi ini adalah ada 20 slide lah ya, karena ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita bicara tentang proses assessment model. Mungkin belum masuk ke situ, ya sedikit bicara, mungkin saya ada pengalaman dikit gitu ya. Ketika bicara tentang standar gitu ya, ini tidak terkait dengan, ini standar yang digunakan di pendidikan gitu ya. Jadi tadi kita ingat yang namanya standar ini ya, salah satunya adalah COVID-5, punya standar. Ini katakanlah ini adalah swasta gitu ya, yang mengeluarkan standar ya, menggabungkan beberapa framework. Kemudian nanti ketika kita bicara standar akan ada enterprise yang diberikan kewajiban untuk menjalankan standar ini. Kemudian kita katakan enterprise itu bisa swasta gitu ya. Kemudian ini bab 1 pembahasannya, enterprise itu bisa pemerintah gitu ya, bisa government gitu ya, pemerintah. Bisa juga dalam bentuk perguruan tinggi gitu ya. Atau bahkan bisa juga dalam bentuk LSM, ya, LSM atau NGO. Itu semua enterprise, bentuk enterprise yang dikenakan standar. Yang pernah saya alami gitu ya, yang pernah saya alami, perguruan tinggi itu juga memiliki standar yang dituntut oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah menuntut setiap perguruan tinggi menjalankan standar. Maka di situ dikenal ada 24 standar ya. Ini nanti biar ada nyambungnya dengan yang pembahasan. Ini pengalaman saya aja lah ya. 24 standar ini dipecah menjadi 3 ya. Jadi ada standar pendidikan gitu. Ini Anda silakan lihat aturannya ada. Ada standar penelitian gitu ya. Kemudian nanti ada standar pengabdian masyarakat. Dari setiap standar itu nanti ada breakdown-nya lagi. Di sini ada 8, di sini ada 8, di sini ada 8. Kalau dalam kita itu ada namanya 37 proses gitu ya. Nah, perguruan tinggi sebenarnya mengadopsi gitu ya. Jadi perguruan tinggi itu mengadopsi standar yang ada di swasta gitu ya. Jadi coba dijalankan. Nah, nanti di situ ibaratnya ada tahapan-tahapannya ya. Kalau di perguruan tinggi konsepnya dikenal dengan PPEPP gitu ya. Sebenarnya itu juga udah kita bahas di chapter 7-nya gitu ya. Ada level pelaksanaan di sini ya.
pelaksanaan, di sini level penetapan, di sini level evaluasi, di sini level pengendalian ya. Kenapa saya hafal? Karena saya pernah terlibat di sini. Kemudian level peningkatan. Nah, di setiap level ini nanti ada buku, ada manualnya nanti ya, ada buku 1, buku 2, buku 3 gitu ya. Ini manajemennya yang coba diterapkan ya di perguruan tinggi, ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Ya, nanti di sini ada konsepnya namanya buku ya. Ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 ya. Buku 1 itu tentang kebijakan ya, kemudian buku 2 itu tentang manual mutu ya. Nah, manual mutu ini nanti isinya di sini. Nah, ini sebenarnya adalah buku 2 bicara tentang manual mutu ya. Nah, nanti apa tadi yang kita lihat rasi chart itu ada di sini ya. Rasi chart itu ada di sini. Ya. Rasi chart itu ada di sini. Karena sekali lagi di perguruan tinggi mengadopsi dari swasta. Nah, yang buku 3 ini standar-standarnya, proses-prosesnya. Kalau di sini ada 24 ya, kalau di kita ada 37. Kalau di sini adalah buku formulirnya di sini. Ini ibaratnya nanti kalau di sini formulir yang terlibat semua ya. Nanti breakdown dari ini semua nanti ada SOP gitu ya. Nah, tapi di atasnya lagi nanti ada kebijakan, ada macam-macam. Nah, jadi perguruan tinggi dari pemerintah menuntut ada 24 standar, kemudian ada manual-manualnya, ada buku-bukunya. Nah, sebenarnya yang mau saya tekankan di sini adalah pada how to measure ya. How to measure the standard. Nah, ketika saya bilang standar ini adalah proses. Ya. Jadi ketika kita punya standar tadi, kita punya proses tadi, bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Bagaimana cara katakanlah apakah semua kita mengingat ada 37 proses ya. Oke. Nah, jadi nanti bagaimana cara mengukurnya? Maka nanti dikenal namanya levelingnya. Ada level-levelnya gitu ya. Ada scoringnya nanti, ada nilai-nilainya gitu ya. Ada skornya. Skornya kalau di ada namanya BAN-PT nanti, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ya, kalau di sini kita lagi bicara tentang how skornya. Skornya ini 1 sampai 4 kalau nggak salah ya. Nanti di sini kita lihat levelnya 0 sampai 5 levelnya. Ya, jadi setiap prosesnya nanti ada level-levelnya. Ibaratnya satu enterprise ini berada di level yang mana. Gitu ya. Itu buat intronya aja. Nanti detailnya nanti saya liatin. Nanti Anda tinggal berinteraksi dengan skripsi yang sedang Anda angkat. Ya, ini ibaratnya hanya pengalaman aja saya di enterprise ya. Saya pernah ikut bagaimana standar perguruan tinggi itu dijalankan gitu ya. Nah, itu sebenarnya mengadopsi dari swasta. Jadi ketika saya lihat COVID 5 loh, ini mah yang ada di apa namanya SPMI kalau kita bilang ya. Seperti itu ya. Standar sistem penjaminan mutu internal gitu ya. Jadi saya bisa ibaratnya apa namanya pengalaman yang pernah saya dapatkan ini sebenarnya mengadopsi dari katakanlah standar swasta gitu ya. Nah, jadi kita sudah bicara ada 37 proses. Ada rasi chart, kemudian ada practice, kemudian ada input output, kemudian ada activity-nya. Nah, kita ikutin aja materi di sini ya. Jadi di sini ini saya ambil dari dokumen yang tadi ya, dari dokumennya si Isaka dari COVID 5 bicara di chapter 2 ya. Chapter 2 di sini ada 2.3 bicara tentang the capability dimension. Nanti ada beberapa detail yang nggak saya jelaskan, yang saya pikir terlalu detail gitu ya. Minimal Anda paham kedalamannya, ya intermediate lah ya, tidak terlalu expert ya, tapi tidak terlalu beginner juga. Ya, yang di level intermediate aja. Nah, jadi kita masuk kepada pembahasan di proses assessment model ini, kita masuk di 2.1 the capability dimension. Saya ambil di situ. Ini adalah
Kalau saya mau ngeliatin picture apa ini dokumennya, saya masuk di 2.3 ya. Ini the capability dimension. Ini yang saya ambil, yang saya detailkan di sini. Ya. Jadi capability dimension. Ya, ini udah kita bahas di chapter 6 ya. Ya, ada dimension itu ada 3 dimension ya. Ada dimension proses, ada dimension enabler, sama dimension capability dimension. Ingat ya di chapter 6, masih ingat nggak? Ketika kita bicara dimension, itu ada 3 dimension, ada dimension proses, proses dimension. Kemudian yang kedua adalah ini, the capability dimension. Kemudian satunya lagi adalah enabler dimension. Nah, sekarang kita bicara tentang the capability dimension. Apa itu dimension? Dimension adalah semua aspek ya yang terkait tentang capability. Kumpulan dari set of apa itu saya lupa, pokoknya aspek lah ya. Jadi sekarang kita bicara tentang the capability dimension, dimensi tentang capability. Capability itu apa? The capability dimension provide a measure of a process capability to meet enterprise current or project business goal for the process. Coba kita Inggriskan dulu. The capability dimension menyediakan measure of process capability. Jadi Anda motongnya di sini. Ya, apa itu? Measure itu berarti ukuran ya. Measure itu adalah ukuran. Dari apa? Dari capability proses. Apa itu capability? Kemampuan dari sebuah proses. Jadi menghitung kalau di sini kalau saya artikan ya, menghitung kemampuan dari suatu proses gitu ya. Kalau di sini diartikan dimensi kapabilitas memberikan ukuran kapabilitas proses. Di sini capability diartikan sebagai kapabilitas. Ya sama aja berarti ini Inggris yang di Indonesia kan ya. Jadi menghitung kemampuan dari sebuah proses. Tujuannya adalah apa? Untuk mengukur bisnis apa ibaratnya. Kalau itu kan ketika kita bicara how to implement GIT ya, kita akan memotret ya, bagaimana apa namanya perusahaan itu sampai pada level di mana saat ini ya. Jadi di sini dikatakan untuk melihat di sini dikatakan untuk memenuhi tujuan bisnis ya. Tapi sebenarnya untuk melihat perusahaan itu saat ini di level mana. Dan juga untuk mencapai pada goal prosesnya. Ibaratnya yang kemarin ini ya, yang kemarin yang 9 life cycle, 9 langkah, 9 fase ketika sebuah perusahaan ingin menjalankan GIT. Gitu ya. Itu sebenarnya ada di slide-slide terakhir pembahasannya gitu ya. Oke, the process capability is expressed in term of process attribute ya. Jadi the process capability, kemampuan dari proses ini itu ditunjukkan in term of process attribute. Nanti kita masuk kepada proses attribute. Kemudian group into capability level ya, yang akan di breakdown menjadi capability level. Seperti yang dilihatkan di figur 4. The capability level of process is determined on the basis of the achievement of specific process attribute according to ISO IEC 19504 2003. Nah, jadi di sini tadi yang saya sampaikan, yang coba saya sampaikan, kita akan mengukur sebuah proses, nanti ada namanya proses atribut yang akan dibagi menjadi beberapa level capability. Kemampuannya ya, kemampuannya dibikin level. Ya, kalau main game gitu ya, ada level 1, 2, 3 ya gitu ya. Nah, begitu juga di sini, ada capability level dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian di sini the capability level determine berdasarkan achievement of specific process ya.
berdasarkan pencapaian dari setiap proses. Dan ini mengambil dari ISO standar ini, mengambil dari standar ISO IEC 15504 2.2 2003. Ya, jadi COVID-5 mereference dari ISO ini. Gitu ya. Nah, seperti apa kemampuan proses dinyatakan dalam proses atribut yang dikelompokkan dalam tingkat kemampuan. Tingkat kemampuan suatu proses dihitung berdasarkan pencapaian atribut suatu proses. Gitu ya. Oke, nanti kita kaitkan dengan skripsinya, nyambungnya di mana Pak, gitu ya. Nah, jadi di sini ini yang dikatakan sebagai leveling pencapaian prosesnya, ya, levelingnya, ya. Jadi di sini ada capability, kelihatan nggak? Di sini ada capability level and process attribute, ya. Jadi ada capability level and process attribute. Saya bilang tadi ada 6 level ya. Ada level 0, ada level 1, ada level 2, ada level 3, ada level 4, ada level 5. Gitu ya. Jadi kalau yang saya alami ada level 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini kita sampai mana prosesnya? Oh, sorry, ini kayaknya salah. Ini untuk penilaiannya ya. Kalau di sini untuk levelnya ya. Nanti dipecah lagi level minimal level 1 lah. Level 1 itu berarti prosesnya sudah perform. Nanti ada breakdown-nya, penjelasan untuk setiap levelnya. Yang di sini hanya dikatakan intinya ada proses atribut ID di sini, ya. Proses ID, proses atribut 11, proses atribut 21, ya, 22, 31, 32 sampai pada 51, 52. Nah, di sini ada level 0 adalah incomplete process, ya. Jadi prosesnya tidak dijalankan atau tidak ada, ya. Jadi yang distandarkan di COVID-5 itu yang banyak tadi ya tidak ada gitu ya, tidak dijalankan di sana gitu ya. Level 1 itu baru perform saja ya, perform saja, nanti ada proses atribut ID-nya, proses manajemennya, nanti kita lihat. Kemudian di level 2 sudah manage ya, nanti detailnya atau saya lihatin sekarang aja deh. Oke. The rating scale involves 6 capability ya. Jadi skalanya itu dari 0 sampai 5 ya, ada 6. Ada 6 capability level. Level 0 dikatakan sebagai incomplete process. Ya, jadi ingat ada banyak proses ya. Jadi level 0 ibaratnya the process is not implemented or fail to achieve its process purpose. At this level, there is little or no evidence of any systematic achievement of the process purpose. Ya, jadi di sini prosesnya tidak dijalankan, tidak diimplementasikan. Kalau diimplementasikan, dia tidak selesai, ya, gagal untuk sampai pada proses purpose-nya. Di level ini dikatakan there is little, ada tidak sedikit ya. Sedikit evidence itu bukti ya, buktinya nanti dalam bentuk dokumen gitu ya, sedikit bukti ya, jadi sedikit bukti atau tidak ada bukti, sedikit atau tidak ada bukti gitu ya, of any systematic achievement of the process purpose ya. Nanti kita lihat dokumen-dokumen apa yang diminta, tapi kalau di sini ibaratnya level 0 itu ya prosesnya tidak berjalan gitu ya. Gampangnya gitulah, tidak berjalan. In bahasa, skala penilaian melibatkan 6 tingkat kemampuan. Oke ya, jadi kalau kita lihat levelingnya seperti itu. Sampai level mana nih ya? Apa masih 0, udah 1, 2, 3, 4, atau sudah 5 gitu ya. Proses 0, level 0 ini katakan proses tidak lengkap ya. Proses tidak diimplementasikan atau gagal mencapai tujuan proses. Pada tingkat ini ada sedikit ya, atau tidak ada bukti pencapaian sistematis dari tujuan proses. Itu level 0. Jadi ketika Anda mereview skripsinya, Anda lihat hasil dari audit oleh si orang mahasiswa ini ya, itu sampai mana prosesnya. Jadi Anda tidak melakukan, Anda hanya menjelaskan. Anda hanya mereview saja.
Yang kedua adalah level 1 ya, nanti ada satu atribut dikatakan the implemented process achieve its process purpose, dikatakan proses yang diimplementasikan mencapai tujuan prosesnya. Nanti ada base-nya, nanti saya lihatin detailnya ya. Nanti kebanyakan di skripsinya di level 1 atau di level 2 gitu ya. Masuk kepada level 2 manage process to attribute previously described ya. Jadi kalau yang level 1 itu ibaratnya prosesnya diimplementasikan lah ya, jalan gitu ya, ada gitu ya. Nah, kalau di level 2 itu nanti ada dua atribut, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan dua atribut ini. Level 2 itu berarti udah melewati level 1 dong ya. Berarti previously described perform process is now implemented in a managed patient ya. Jadi nggak cuma dilaksanakan di level 2 ini, tapi juga sudah ada plan-nya, sudah ada monitornya, sudah ada adjust-nya. Itu yang saya bilang tadi PPE-PP-nya udah sampai level mana. Kalau di sini mungkin hanya sampai level pelaksanaan saja. Tapi kalau di sini sudah ada P perencanaannya di sini ya. Sudah ada evaluasinya gitu ya. Sudah ada pengendaliannya. Ya, itu yang saya bilang perguruan tinggi mengadaptasi standar dari swasta. Itu ya, ini teorinya seperti itu. Ya, berarti di level 2 ini tidak hanya dijalankan, tapi sudah ada manage-nya, sudah ada rencananya, sudah ada monitoringnya, dan sudah ada adjusted itu berarti pengendalian ya. And its work product are appropriately established, control and maintain. Udah saya sampaikan. Itu udah level 2 lah ya. Level 2 udah sampai pada ada perencanaan, ada monitoring, ada adjusted-nya. Itu level 2. Nanti kita lihat detailnya. Proses 2, proses dilakukan sebelumnya dijelaskan, sekarang diimplementasikan dan cara dikelola ya, direncanakan, dipantau, disesuaikan. Dan produk kerjanya ditetapkan, dikendalikan, dan dikelola dengan tepat. Ini saya pikir saya sudah menjelaskannya. Jadi kalau di level 0 itu tidak dijalankan, level 1 dijalankan, level 2 dijalankan dan sudah ada pengelolaannya. Nah, kita masuk di level 3 ya. Dikatakan di sini the previously described managed process is now implemented using a defined process that is capable of achieving a process outcome. Nanti level 3 nanti saya liatin detailnya deh ya, ini agak nggak kelihatan kalau di sini. Level 3 terkelola diimplementasikan menggunakan proses yang ditentukan dan mampu mencapai hasil proses. Karena nanti ada generiknya ya. Oke. The previously described process now operate within defined limit to achieve its process outcome. Dikatakan dalam batas waktu, nanti kita lihat detailnya ya. Tidak kelihatan walaupun saya jelaskan di statement di sini tidak terlihat dengan jelas. Proses yang dapat diprediksi yang dijelaskan sebelumnya tertingkatkan. Oke. Dari sini saya mau masuk kepada ya. Nanti ada table seperti ini ya. Sebenarnya ini bisa kita lihat masuk di sini ya. Ya, ini adalah yang tadi saya katakan ada oke. Ya, jadi dikatakan di sini level 1, level 0 incomplete process, level 1 perform process, level 2 manage process, level 3 establish process, level 4 predictable process, nomor 5-nya level 5-nya optimizing process. Nanti masing-masing ini ada 21, 22 gitu ya, ada work produknya, ada proses di ini masing-masing. Kalau di sini ada detailnya nanti ya, nanti saya mau lihatin detailnya. Kemudian kita masuk ke sini, ada best practice sama work product. Ya, ini ada di level 1. Sebenarnya juga nanti ada di masing-masing. Kalau di level 2-nya nanti ibaratnya ada generic practice-nya, ada generic resource-nya, ada generic work product-nya. Gitu ya. Oke, saya mau masuk ke level 1. Ya, kalau level 0 berarti kan tidak ada ya, tidak ada dokumennya ya.
Nah, jadi di level 1 ini ada namanya perform proses. Ada best practice sama ada work product gitu ya. Jadi kita masuk di level 1, kemudian nanti kita lihat perform indikatornya. Ya, itu yang sebenarnya mau saya sampaikan. Kita pengen melihat perform indikator dari level 1 yang kita lihat best practice-nya dan work product-nya. Nanti ada input, ada output-nya. Nanti untuk yang level 2, 3, 4, 5-nya juga ada generic practice-nya, generic resource-nya, sama generic work product-nya. Ya, nanti kita lihat dokumen-dokumennya apa aja. Nanti dari sini Anda bisa lihat deskripsinya, breakdown-nya seperti apa. Saya lari ke sini, lari ke PEM-nya. Oke, di sini. Saya pikir, oke, nanti ada ratingnya juga ya. Ada rating scale-nya, itu ada yang not achieve ya. Kemudian ada partially achieve, ada largely achieve, ada fully achieve ya. Nanti Anda lihat di skripsinya ya. Saya mau masuk ke sini. Di sini ada guide ya yang bicara tentang nah ini part 2 lah, ini adalah part 2-nya. Di part 2-nya, di part 2 presentasinya, Anda masuk ke satu oke, kita masuk sini. Oke ya. Part 2-nya nyambung di sini. Kalau part 1 tadi mendetailkan prosesnya, kalau part 2-nya adalah mendetailkan asesnya, mendetailkan penilaiannya. Nah, jadi di sini sesuaikan dengan apa yang dibahas di deskripsinya, Anda akan mendetailkan kalau di sini ada proses description sama ada proses purpose statement-nya. Untuk kalau di sini contohnya adalah EDM 01 gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan proses yang Anda angkat. Nah, seperti tadi di part 1, begitu juga di part 2. Di part 2 Anda mendetailkan proses ID, proses name, proses description-nya. Berarti ini harus Anda translate. Jadi kerjanya nanti lebih banyak kepada translate-nya gitu ya. Di sini ada proses description-nya ya, ada proses purpose statement-nya, saya akan tidak detailkan, nanti Anda bisa detailkan ketika presentasi ya. Kemudian ini yang saya bilang mandatory ya, yang tadi juga mandatory. Kemudian ini ya, Anda harus bikin tabel seperti ini yang bicara tentang outcome-nya ya, outcome-nya. Ya, coba kita lihat dokumennya. Ini kan bicara tentang chapter 3, mana pendahuluannya. Langsung sini. Oke ya, berarti nanti Anda list di setiap prosesnya itu ada outcome-nya. Ya, nanti ada EDM 01, 01, EDM 01, 02. Kemudian ini juga sama, description-nya ada transcript juga. Gitu ya. Jadi outcome dari setiap prosesnya itu ada berapa poin di sini ya. Ini di level penilaiannya. Oke. Saya pikir nanti referensinya banyak di sini, di dokumen ini. Nah, ini yang saya bilang di level 1 sebenarnya. Di level 1. Di level 1 itu bicara tentang best practice ya di level 1 ini. Ya, proses performance-nya, indikatornya tadi bicara tentang best practice sama work product. Jadi sekarang yang kita bahas adalah indikator level 1 bicara tentang best practice sama work product. Ya, untuk membuktikan bahwa dia sudah sampai level 1. Itu ya. Pembuktiannya di best practice di work product-nya. Nyambung ya. Nah, di best practice-nya ini harus Anda munculkan data ini. Ya. Makanya Anda kerjakan satu aja proses dulu. Nanti kalau satu proses sudah banyak, ya apa udah banyak Pak, satu proses aja gitu ya. Ini di level 1, Anda harus buat seperti ini. Ya, best practice-nya apa? EDM 01, BP1,
Ini best practice 1 ya, ini best practice 2, best practice 2, base ya, bukan best tapi base ya. Jadi praktek-praktek yang dasar yang ada di situ. Ini diartikan sama Anda. Ya, evaluate the government system, direct the government system, monitor the government system. Ya, ibaratnya di situ ada practice-practice yang dasar yang harus ada. Itu baru best practice-nya. Yang berikutnya ada yang namanya work product ya. Nah, di work product nanti ada input sama ada output. Nanti ini pasti ada deskripsinya. Dan silakan Anda review skripsinya. Kemudian Anda lihat mana level 1 yang diminta dan Anda harus sampai ketemu sama pernyataan di dokumen ini. Nah, kalau di sini di work product-nya ya, di work product-nya itu nanti ada input sama ada output. Oke, nah udah beres tuh. Nanti yang diaudit adalah dokumen-dokumen ini. Dokumen-dokumen ini ada atau tidak. Nah, itu ya. Jadi breakdown-nya yang coba saya sampaikan adalah di capability dimension itu kita akan ada 6 level. Level 0, level 1 sampai level 5. Level 0 berarti prosesnya belum selesai. Maka minimal dia menjalankan level 1. Level 1 ini nanti kita ketemu sama indikator level, bicara tentang best practice sama work product. Ini semua Anda dapatkan di dokumen PEM Guide, PEM Kebut 5 ya. Nah, di best practice-nya tadi sudah saya jelaskan, poin-poinnya Anda tinggal artikan ya, apa aja yang dilakukan. Nanti kita lihat ya, yang lebih, ini ibaratnya kan masih di evaluate direct monitornya ya, level paling atasnya. Di work product seperti itu, di work product nanti ada inputnya ya, kemudian ada outputnya ya. Jadi itu ibaratnya level 1 di part 2 bahas tentang leveling ya, ini level 1-nya seperti ini. Nanti Anda harus lihat misalnya di sini atau misalnya kita ambil contoh realnya lah ya. Saya ambil dokumen yang pernah diambil, ini ada, mungkin Anda pernah ambil ini juga. Oke, sekarang kita langsung apa sih Pak yang harus ada di part 2. Tadi saya sudah sampaikan penilaiannya itu ada 6 level, kemudian harus ada level yang pertama. Saya pikir sudah bisa dipahami itu. Nah, kemudian tadi di level 1 tadi ada best practice, kemudian ada work product-nya ya. Kemudian nanti diminta, misalnya di sini deskripsi ini ya dari UIN ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, coba kita lihat. Tadi ada yang biasa juga ya. Nah, di sini misalnya ada BAI 09 manage asset. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah audit dokumennya untuk level 1. Gitu ya. Jadi lebih banyak kepada audit dokumen. Karena dengan dokumen ini membuktikan bahwa sebuah proses itu sudah berjalan atau tidak. Itu ya. In the end adalah dokumennya ada apa enggak. Gitu ya. Ya, asumsi kita semuanya real gitu ya. Nah, di sini kita bicara tentang level 1 ya. Kemudian kita bicara di BAI 09 bicara tentang manage aset bicara level 1. Mudah-mudahan Anda paham alurnya. Jadi ketika menjelaskan saya bolak-balik ya. Kalau saya nanya tuh biasanya saya bolak-balik ya. Untuk ngetes mahasiswa tuh ngerti apa enggak gitu ya. Kalau dia hafalan dia nggak ngerti kalau ditanya macam-macam. BAI 09 ya. Kita masuk ke BAI 09. Where are you BAI 09? Di sini ya. Oke, jadi Anda ketika ditanya domainnya apa, prosesnya apa, itu harus cepat ya. Kalau delay Anda nggak dapat A ya. Saya bakal ngeluarin A, B, C ya. Kalau perlu saya kasih D sekalian ya. Apa tadi? BAI berapa? 09.
Oke. Kita menuju BI 09. Saya ngajar sampai jam berapa? Masih ada waktu kan? Masih ya. Halo, halo. Iya, Masih. Pak. Iya, Pak. Nggak ada orang. Nah, ini dia ya. Oke. Breakdown-nya hafal ya. Kita sekarang menilai. Di sini kita masuk apa tadi contohnya? BI 09. Masih baik-baik saja kan? Masih ya. Kita lihat di sini. Ini level 1 bicara tentang BI 09, bicara tentang. Jadi kalau misalnya deskripsinya nggak detail, Anda detailkan di sini gitu ya. Nah, misalnya di sini ada namanya proses atribut rating BI 0901. Oke, yang diminta apa? Aset register ya. Aset register. Nih ya dia ya. Kalau di sini BI 0 kalau di sini kodenya BI 0901 ya. Identify and record current asset. Ya, kemudian diminta bukti dokumennya, kemudian di sini breakdown-nya adalah asset register, result of physical inventory check, result of it for purpose review. Sedangkan kalau di sini ini ya, betul nggak? Asset access sama nggak? Sama, Pak. Sama. Ini sama kan? Sama. Walaupun di sini outputnya misalnya ya, di sini ada 12 output. Ya, berarti harusnya kesemuanya ini di web product ini ada di sini. Ya, mungkin ada di sini karena dia breakdown-nya lebih lagi ya. Coba. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Coba kalau kita lihat di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sininya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kok 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok 13? Ada yang double di sini. Coba di sini apa? Communication of plan maintain downtime. Ini ya, maintain agreement. Ada ya. Nah, jadi di level 1 ini kita akan menulis dikatakan work product-nya ya. Kemudian kita lihat output-nya ya. Jadi di output-nya itu kita ngelis saja. Jadi Anda lebih kepada mereview yang dilakukan deskripsi ini, kemudian Anda pahami, kemudian Anda ambil skornya di sini. Oh, ternyata dari proses BI 09 ini, dari praktisnya di sini, dokumen yang diminta adalah ini, gitu ya. Kemudian di perusahaannya itu ada, gitu. Jadi dicentang aja. Ya, kita mungkin di sini sampai pada format dari laporannya ya. Tapi di sini hanya sekedar memperlihatkan bahwa aset register itu ada, result of physical inventory check juga ada ya. Maka nanti misalnya di sini ada contoh 0 ya, 0%. Di optimize asset cost ya, result of cost information review ya, itu tidak ada. Nah, ini yang dari awal coba saya sampaikan bahwa Anda hanya mereview yang dilakukan penelitian oleh orang lain. Oke, you get the idea. Itu adalah level 1. Jadi level 1 ya tergantung dari skripsinya. Kalau skripsinya cuma sampai level 1 ya berhenti di sini gitu ya. Karena kalau di level 2 dia akan beda lagi ya. Jadi nanti Anda sesuaikan untuk setiap, misalnya kita lihat di SS gitu ya. Kita lihat di SS. Misalnya Pak saya dapatnya di SS. Misalnya di SS 05 biasanya yang banyak ya. DS 05 Pak. Oke, jadi di DSS 05 itu minimal ketika Anda mereview capability-nya, penilaiannya, assessment-nya di DSS 05 itu Anda masukkan proses ID gitu ya. Anda masukkan proses name-nya, Anda masukkan proses description-nya ya. Anda masukkan proses purpose statement-nya, outcome-nya apa aja, Anda translate ini menjadi bahasa Indonesia. Kok kayak banyak Pak? Enggak, ini sedikit banget dibandingkan keseluruhannya ya. Oke, kemudian Anda list best practice-nya di sini ya. Kalau nggak ada deskripsinya Anda lengkapkan di sini. Nah, kemudian yang pasti dan harus ada di deskripsinya adalah yang di sini ya. Di work product, ingat ini level 1 ya, di work product, kemudian
bicara tentang outputnya di sini. Ada malicious software prevention policy, ada kebijakan tentang bagaimana mengatasi ibaratnya prevention itu sebelum terjadi gitu ya. Apa itu namanya? Prevention itu bahasa Indonesianya apa? Kalau belum sakit kita ngapa-ngapain itu apa namanya? Prevention itu bahasa Indonesianya apa? Preventif ya. Oke, gitulah. Kemudian evaluation on potential threat. Nah, ini semua dokumen ini kita audit keberadaannya. Itu level berapa, guys? Level berapa itu? Level Halo, halo. Surat? Iya, Pak. Oh, masih ada ya. Level berapa tadi? Iya, Level Pak. 1 ya? Ya, Satu, jadi Pak. nanti ketika presentasi Anda sampaikan di skripsi ini bahas proses yang mana, kemudian apa namanya, audit dokumennya seperti apa. Oke, kita lihat di skripsinya. Jadi deskripsinya seperti itu ya. Jadi nanti Anda baca, Anda resume, kemudian Anda lihat hasilnya sampai Anda bikin ini ibaratnya, nah seperti ini. Kalau dilihat di sini kan dia hanya berhenti pada level 1 ya. Kebanyakan sih pada level 1 sudah selesai gitu. Kita tidak bisa membahas level 3 kalau level 2-nya nggak tercapai gitu ya. Kalau level 1-nya tercapai baru 60% gitu ya. Itu hasilnya dapatnya dari tadi, dari audit dokumennya saja. Ya, jadi kita mendapatkan misalnya 60% itu berarti F, apa itu F? F itu harusnya kalau 60% itu enggak F ya. Apa dia? L harusnya ya, largely achieve ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya, tapi kebanyakan sih level 1 aja ya. Level 1 aja, kemudian nanti di sini Anda harus ibaratnya ada, karena ini detail, ini agak banyak ya. Kalau Anda lihat, saya mau memperlihatkan di sini ada namanya wawancaranya. Mana wawancaranya? Nah, ini lampiran. Nah, ini wawancaranya. Ibaratnya audit itu kita melakukan wawancara ya. Ini pertanyaannya ya. Ini bisa Anda masukkan di dokumennya ya, wawancaranya apa aja. Ya. Oke, sampai pada laporan audit. Nah, ini dia nih. Nih ya. Ini lembar ini lengkap ya. Pertanyaannya untuk menggali dokumen yang ada gitu ya. Kadang-kadang dokumennya ada tapi dalam bentuk yang lain. Gitu ya. Jadi di standarnya namanya ada, namanya apa, tapi di lapangannya mereka melakukan sebenarnya melakukan tapi dengan nama dokumen yang lain. Nah, ini harus kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Biasanya asesor itu akan mengerti gitu ya. Yang terjadi miskomunikasi biasanya seperti itu. Yang diminta standarnya apa, atau sebenarnya kalau misalnya dia mau mengimplementasikan harusnya disiapkan dulu ya. Ya, seperti itu. Ini misalnya daftar dokumennya apa. Jadi Anda nanti masukkan di PPT juga boleh lah di sini ya. Apa namanya bentuk pertanyaannya. Ya, karena dia lebih kepada audit standar ya, audit standar, breakdown-nya, prosesnya, praktisnya, kemudian pada akhirnya adalah dalam bentuk dokumen. Ya, jadi kalau misalnya di deskripsinya hanya pada level 1 ya sudah. Berarti nanti final resultnya adalah itu juga udah saya sampaikan di kelas malam gitu loh. Cuma ini doang hasil pencapaian level. Ini berarti kan di SS01 ya. Di apa namanya di praktisnya ya, di praktis ini level 0 nomor 100% ya. Harusnya level 1 ya. Level 1 hasil dari resume dari audit yang di sini tadi. Nah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan udah paham ya. Jadi kalau sampai level 1 saja lebih kepada tapi nanti mungkin ada deskripsi lain ya, cara pendekatannya berbeda gitu. Ada yang pakai kuesioner gitu ya. Pertanyaannya tertutup gitu ya, seperti itu. Itu level 1. Kalau level 2 nanti
Itunya, ini level 1 ya. Jadi level 1 tergantung dari prosesnya yang mana. Ada tinggal, jadi lebih kepada pemenuhan dari tabel ini, lebih pada audit di output yang di sini ya. Nanti Anda lihat hasil dari, nanti Anda bisa tahu, oh ini skripsinya biasa-biasa aja, oh ini skripsinya detail gitu ya. Anda bisa ngerti nanti. Nah, kalau di level 2 dan ke atas itu ada lagi tabel pemenuhan atau penilaiannya. Saya nyontek halamannya dulu. 115 kalau nggak salah. Ada di sini 115. Nah, ini yang tadi coba kita lihat ya. Nanti terakhirnya ada di sini. Oke, halaman 115. Saya pikir biar selesai jam 10 nih. Ya. Nah, di sini yang tadi ya, level 1 itu melihat best practice sama work product. Ya, ini udah didetailkan tadi ya. Di chapter 3-nya tadi ya. Jadi, kalau di chapter 4 nanti ada tabel seperti ini. Ada namanya generic practice sama ada generic work product gitu ya. Ini ada lagi breakdown-nya. Ya, tapi ini kalau di deskripsinya membahas sampai pada level 2. Ya, yang tadi kita ingat sudah ada plan-nya, sudah ada monitoring-nya ya, sudah ada pengendaliannya ya. Nah, itu lebih kepada ke dokumentasi juga nanti larinya ya. Jadi nanti membuktikan bahwa proses perencanaannya sudah ada nih ya, ada proses plan ya. Atau coba kita lihat garis besarnya itu harusnya ada itu. Harusnya ada di atasnya sebentar. Ketiga ya. Oh ini dia ya. Ya ini ada proses documentation-nya, ada proses plan, ada quality plan. Nah ini level 2 ya lebih lengkap lah ya. Jadi mungkin saya bisa membatasi saja hanya pada level 1 aja biar nggak terlalu banyak ya. Kayaknya pun itu udah terlalu banyak gitu ya. Nah di satu dokumen terakhir ya, di self assessment guide di sini, dokumen ini, di self assessment guide itu ada petunjuk bagaimana membuat penilaiannya, tabelnya sebenarnya. Ya, di sini dibahas bagaimana membuatnya. Ini dia tabel terakhir pembahasan kita. Ini dia. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau yang tadi ya saya sampaikan, ini level 1-nya nih. Ini level 1-nya. Setelah kita audit di work product dari setiap practice-nya tadi, kita lihat dia masuk di level mana. Sorry, tadi level 1 doang ya. Nah, kalau di sini ada example detail assessment. Nah, di sini misalnya kalau kita masuk level 1 ya. Ini sebenarnya masih ini juga ya, masih resumenya juga sih ya. Ini ibaratnya di sini bicara tentang praktis yang mana IDM 01 ya, kemudian level 1 sudah terlewati apa belum gitu ya. Oke. Oke, di sini coba saya sebenarnya pengen menitik beratkan pada apa yang harus ada. Oke ya. Oke, kayaknya dapat nih. 10 menit. Sorry. Ya. Oke, jadi ini adalah tabel terakhir yang harus kita pahami. Di sini ada example detail assessment for EDM 01. Ya. Kalau di sini summary assessment result ini yang tadi udah kita lihat ya. Hasil dari audit dokumen tadi kita resume kemudian kita hitung rata-ratanya. Sederhana sekali. Kemudian kalau di sini kita punya detail assessment untuk satu practice, saya bilang practice ya karena EDM 01. Di sini ada
answer governance framework setting and maintenance, ya. Kemudian ada purpose-nya. Kemudian ada IDM 01-nya. Kemudian di sini ada assess whether the following outcome are achieved, ya. Ini indikator apakah outcome poin di sini tercapai. Ini ada kriterianya di sini. Kemudian di sini ada kriteria are met, yes or no. Kemudian ada komennya, ya, tergantung dari auditornya, ya, memberikan komen apa. Kemudian nanti ada resumenya dia sampai mana. Ya kalau level 1, level 0 incomplete ya berarti ya no ya berarti ya. Nah, saya mau masuk ke level 1 di sini. Level 1 ini ada PA11, proses performance. The implemented process achieve its process perfection tadi ya. The following process ini ibarat ini adalah EDM 01 ya. The following process outcome ya, ini proses outcome are being achieved yang tadi ya, ini proses outcome-nya ya. 01, 02, 0 ini adalah proses outcome optimum strategic. Coba kita lihat di dokumen di sini ada yang berapa tadi? 0401 ya. Oke, 0404. EDM Pak, EDM Pak, 04. EDM. Biar nyambung aja. Oke, satu lagi. Ya. Di sini bicara apa? EDM 01, optimum strategic. Kok beda? EDM 01. EDM 01. Di sini apa? An optimum strategic decision making is achieved. Di sini, oh ini bahasanya di ini lagi ya. Ini ada yang 01, 02, 03. The result need of the first meet with optimal capability. Coba itu 01, 02. Results are allocated to best meet enterprise within budget constraint. Ini PA 11. Skill. Kalau nyambung sih. EDM 0102. Assurance. Ini PA 11 ya. Oke, berarti bukannya ini ya. Chapter 4 berarti. Coba kita lihat. Nah, chapter 4. Harus ada nih. Kalau nggak ada kita nggak bubar ya. PA level 1 PA 11. Ini kan. Level kayaknya lebih appendix B nih. Appendix A, appendix B, oke. Oke. ADM 01 ya. ADM 01. Ini harusnya di sini. Karena juga. Kodenya benar nggak kodenya? Proses outcome. Proses outcome. Proses outcome itu yang atas kan tadi ya. Balik lagi. EDM 01. Ini kan? Ini adalah proses name, ini adalah proses. Harusnya ini kan ya? Kayaknya ini lah, anggap aja ini. Kayaknya ini harusnya ini. Gitu ya. Oke.
Kemudian nanti di breakdown di WP-nya ya. Kemudian ini yang level 2. Sama ini ya. Ya, mungkin Anda nggak harus sampai sini. Nah, di sini ada work product ya. Ada work product di level 2. Nah, itu yang sebenarnya terakhir mau saya sampaikan. Itu ada di appendix 2. Sorry, bukan ini. Ini walaupun nanti sepertinya tidak ada deskripsi ya. Kalau ada skripsi yang sampai pada level 2, maka nanti work produknya adalah ada di sini. Ini level 1 ya, level 1 work product WP1 level 1. Ini mau resume yang tadi. Berarti bukan yang ini. Berarti chapter 4 atau open. Oh, ini dia. Ini dia ya. Ini adalah generic work product. Kenapa dikatakan sebagai generic? Karena tidak didetailkan untuk setiap level. Ya, jadi ambil di sini aja. Ya, jadi di level 2 ya, di level 2 sampai di level 5 ya. Nanti di sini mereka punya generic work product ya untuk level 2 sampai level 5. Ada generic resource atau generic practice ya. Nah, di sini dijelaskan ini adalah ya ini ya. Generic work product ya. Ini yang terakhir lah ya. Jadi di sini dijelaskan generic work product untuk level 2 benar ya. Ini level 2, ini ada additional explanation-nya. Coba kita lihat proses. Ya, ini untuk proses documentation. Ini detail banget ini. Ya, oke, dah. Jadi di sini ya untuk di setiap level di situ ada generic work product 10 proses documentation, 20 proses plan, 30 quality plan, quality record. Nah ya, udah jelas nih. Jadi di level 2 ini ya, di situ ada yang proses documentation nih WPID 1 ya. Kemudian ini ada typical content-nya. Ini ada rasi chart ya. Oh, ini detail banget. Ini documentation-nya di level documentation di level 2 ya. Mana level 2? Betul kan level 2? Level 2 di sini ada proses documentation, ada proses plan, ada quality plan, ada quality record. Nah, di masing-masing ini sama dia didetailkan. Ya, di proses documentation di GPID 10, di proses documentation yang di sini, itu ini dokumennya harus ada. Ada rasi chartnya, ada internal control metricnya, ada proses prosedurnya, kemudian detailnya ya, generic work productnya. Jadi ketika kita bicara JWP 01 ya, di sini juga dilakukan di level 2, level 3, level 4, level 5. Level 5 nggak ada ya. Level 5 sampai pada JWP 60. Oke, kita detailkan coba ya. Ya, jadi di sini ada proses name-nya. Ada proses owner-nya, punya siapa prosesnya. Ada proses ini dokumen semua ini. Ini di standarnya juga ada ya. Ini di buku 2 lah nih, di buku manual mutunya ini. Ada rasi chart ya kalau di perguruan tinggi, ada internal control metric. Jadi kalau sebuah enterprise sudah sampai level 2, maka di proses documentation-nya di sini itu harus ada ini semua. Ya, nanti Anda lihat dia sampai sini enggak gitu ya. Kemudian kalau di proses plan-nya di sini ada proses performance objektif, ada proses resourcing-nya, ini di plan-nya ya, ada proses communication-nya, ada proses training requirement-nya,
di proses plan-nya, di quality plan, di quality record. Pantesan susah ya. Di itu yang level 2 ya. Level 2 cuma ada 1, 2, 3, 4. Sampai sini doang, quality record. Dan selanjutnya. Saya nggak detailkan. Ya, silakan. Ibaratnya mereka sudah sampai dokumentasinya sudah lengkap gitu ya. Kemudian prosesnya sudah berjalan secara otomatis gitu ya. Kemudian ada peningkatan. Ya. Oke lah kalau begitu. Udah ya. Ini detail banget ini ya. Jadi nanti kalau Anda kerja kemudian dapat bagian Kabit 5, ini bongkar ini semuanya. Biasanya sudah ada ibaratnya mendetailkan recordnya ya. Untuk setiap ini kan sudah sampai pada ya, ini gambarannya ya. Jadi kalau level 1 ibaratnya prosesnya jalan aja. Kalau level 2 sudah ada dokumentasi, sudah ada rencana, ada quality plan macam-macam. Kalau kita lihat di level 3 perbedaannya sudah ada policy and standar ya. Ada proses performance record-nya. Ya, ini adalah membedakan level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ya, level 1 prosesnya baru jalan aja. Ibaratnya kita audit dokumen-dokumennya tadi ya. Di best practice sama di produknya, outputnya kita audit. Kalau di level 2 ini detail banget di sini. Jadi kenapa level 2 itu susah? Karena harus sampai pada proses documentation, proses plan, quality record-nya. Kalau nanti deskripsinya ada level 2-nya, Anda tinggal masukkan di sini. Ya, mungkin hanya bukti-bukti saja sih ya. Bukti-buktinya di sini. Ini matrix showing kan berarti dokumen, ini tabel ini ya. Oke ya, seperti itu. Kenapa dikatakan generik? Karena di sini ya sama ya, berarti di sini sama gitu ya. Proses plan juga ada ya. Kalau di sini sudah tidak bicara plan lagi ya. Kita bicara tentang performance improvement-nya, peningkatannya. Oke, saya pikir seperti itu. Jadi tugas Anda sekarang adalah mereview yang ada di jurnalnya. Ya, kemudian Anda lihat sudah sampai mana. Pertama sih Anda lihat dulu, oh ternyata skripsinya udah sampai level 2 Pak gitu ya. Sudah ada work product sama performance manajemennya gitu. Oh cuma sampai level 1 aja. Pasti level 1 dibahas ya, pasti level 1. Kalau level 0 nggak mungkin. Nggak mungkin melakukan audit COVID 5 tapi tidak ada performance-nya, tidak ada proses yang dilakukannya. Jadi pasti level 1 ya, ada level 1 proses mana, praktisnya apa saja, kemudian audit dokumennya seperti apa hasilnya, kemudian Anda bikin tabel yang tadi minimal, kemudian kalau dia sampai level 2 maka semua dokumen yang tadi itu juga sudah harus ada. Ini level 2. Ya, jadi level 1 pasti, level 2 ya tinggal dibuktikan aja apakah sudah ada atau belum. Gitu ya. Jadi nanti Anda lebih pada mereview dari skripsinya, kemudian Anda tunjukkan hasil dari auditnya minimal yang ini. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi di sini adalah hasil pencapaian level DSS 01. Ya, dia baru sampai level 1 saja. Belum sampai level 2. Kalau sampai level 2 gimana Pak? Ya berarti dokumen-dokumennya ditunjukkan lagi. Ya, sampai pada alurnya sih gitu aja ya. In detailnya nanti Anda jelaskan. Anda tinggal copy-copy aja ini. Kalau mau di screenshot juga nggak masalah ya. Biar cepat, tapi yang penting ketika menjelaskan ya bisa paham. Ya, ini juga masuk ya, rekap hasil penilaian capability levelnya. Ini levelingnya ini. Current capability. Di sini ada max capability, ada expected capability, ini expectednya, ada current capability. Kemudian ini ada proses yang sedang kita audit. Ya, gambarannya seperti apa. Penghitungannya nggak usah dipikirin, tinggal Anda sampaikan aja. Anda tidak menghitung ulang gitu ya. Ya, jadi
Itu poin-poin yang harus ada di part 2. Ya, jadi di part 2 itu Anda mereference pada dokumen yang ini ya. Kemudian Anda tadi ya, poin-poinnya harus ada process ID, process name, process description, process purpose. Dokumen ini Anda translate aja. Kemudian Anda audit yang di work product outputnya ya. Ini yang sebenarnya intinya. Intinya yang ada di skripsinya. Ya, audit level 1. Ya, jadi nanti silakan Anda kerjakan. Bisa kasih laporan ke saya hari Sabtu ya. Pak, saya sudah sampai sini, kemudian detailnya seperti ini, apakah kebanyakan atau enggak, atau benar atau enggak. Saya pikir itu cukup. Jadi targetnya dari awal itu, ya saya pengen Anda sampai pada memahami. Tadi kalau kita masuk level 2 itu berat banget ya. Nah, dia. Oke, saya harusnya nggak di sini. Harusnya nggak di sini. Oke, jadi di part 2 ya. Ini bicara tentang asesmennya, penilaiannya. Ya. Jadi sepertinya kita hanya bicara level 1 saja. Ya. Karena level 2, ya kalau ada level 2 silahkan, tapi kebanyakan level 1. Tapi lebih kepada hasil dari auditnya. Hasil audit praktisnya ya. Praktisnya, karena dia lebih sub daripada prosesnya. Ya, kayak tadi, ini dimasukkan di sini. Jadi Anda masukkan ini sampai pada, tadi sebenarnya outcome ya. Sebenarnya saya tahu kok proses outcome. Saya cuma muter-muter aja sebenarnya tadi. Iya, jadi Anda masukkan ini, ya, ini mandatory ya. Anda tinggal translate ini. Kemudian Anda masukkan outcome number, best practice ya. Best practice itu ini juga harus ya. Anda sampaikan ini ketika presentasi. Ya, harus ada ketika dijelaskan, tidak harus detail. Ya, harus ada tapi ketika menjelaskan tidak harus detail. Ini best practice-nya Anda translate. Kemudian yang terakhir adalah intinya. Ya, kita sampai sini sebenarnya ini inti dari auditnya, lebih kepada audit dokumen di work product level 1 ini. Ya, pada akhirnya kita bicara pemenuhan dokumen di level 1. Karena untuk menunjukkan sebuah proses, sebuah praktis itu berjalan, didukung dengan dokumennya. Seperti itu ya. Ini targetnya udah sampai sini. Audit dokumen untuk setiap praktis yang ditunjukkan dengan work product ya. Sorry, bukan input tapi output. Kenapa saya input lagi? Oh, emang belum ya, sorry. Baru sampai input ya. Ini dia outputnya. Banyak sekali. Pak, banyak Pak. Ya makanya dicoba dulu satu praktis. Ya, kalau masih kuat. Karena satu praktis kan beda-beda ya. Ada yang banyak gitu ya. Ada yang hanya beberapa poin saja. Ini audit pada dokumen output dari work produknya. Ya, ini lanjutannya. Silahkan, ada 15 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Bapak. Yuk. Siapa yang bertanya? Yang bertanya dibuka wajahnya. Rasita, Pak. Ya, Mbak Rosita. Pak, rasi saya tuh nggak kayak yang dicontoh. Udah saya kirim di WA, coba Bapak lihat. Kan udah saya bilang, rasi bisa beda. Gimana sih? Oh, tapi itu banget, Pak. Kayak beda banget gitu, Pak. Ada role-nya nggak? Ada aktornya nggak? Nggak tahu, Pak.
Nggak tahu. Jadi kayak cuma kayak struktur organisasi gitu Pak, udah dibikin begitu. Bukan, rasi itu praktis dari setiap praktis yang melakukan siapa. Karena misalkan tadi kan ada proses tuh. Iya. Nah, proses ada berapa praktis. Di setiap praktisnya RACI-nya itu siapa-siapa gitu. Oh iya ada Pak. Responsible. Ya itu kalau udah ada itu aja masukin. Oh, berarti itu aja nggak apa-apa Pak. Jadi nanti Ya kita memang itu kan, yang beda itu role-nya, yang beda role-nya. Kalau praktisnya harus sama. oh iya Pak. Ya, udah saya bilang tadi. Jadi Oke. memang di Rasi Chat role-nya bisa beda tapi praktisnya harus sama. Jadi Begitu? nggak perlu kita tambahin dari dokumen ISAKA Pak. Enggak perlu. Kalau ngambil dari dokumen ISAKA nanti beda lagi dong. Ya Oke. kan, kalau yang lebih pentingnya kalau di situ di praktisnya. Nanti sesuai dengan besarnya perusahaan biasanya, enterprise. Oke, Ya Pak. mungkin dilakukan tapi oleh satu role yang sama, fungsinya aja yang berbeda. Satu orang melakukan fungsi yang berbeda. Satu divisi melakukan role yang berbeda. Ya, oke, ada lagi? Makasih Pak. Jangan dipikirin ya. Tugas jangan dipikirin ya. Diapain? Bapak kalau nanyanya nanti-nanti aja boleh kan ya Pak? Boleh. Sebelum presentasi. Ya, jadi silakan dibuka dulu apa yang nanti dipahami apa yang saya mau gitu ya. Yang dosen mau itu apa gitu ya. Kalau dosennya ngajar COVID kemudian minta face recognition, jangan dikerjain ya. Kecuali minta data ya. Kalau UASnya mata kuliah apa, kemudian UASnya apa ya nggak nyambung. Ya, ini masih inline lah apa yang saya sampaikan dengan mata kuliahnya. Sangat-sangat inline gitu ya, walaupun tidak ideal ya. Pak, presentasinya tanggal berapa Pak? Presentasinya mulai Kamis depan. Anda punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan. Mbak siapa? Yang nanya mukanya dibuka ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Gak usah dipikirin ya UASnya. Dikerjain ya. Dikerjain UASnya aja dipikirin. Yang belum presentasi berapa orang? Tadi siapa yang WA saya? Mbak Siti Latifah masih ada? Masih Pak. Ya, gimana? Mau presentasi kapan? Sekarang aja itu Pak masih ada waktu. Jam kedua kan ada kuliah kan jam kedua? Jam kedua ada kuliah nggak jam kedua? Udah UAS Pak. Udah Udah UAS UAS. Udah UAS. Saya. Iya Pak, udah UAS. Udah UAS ya. Sebentar saya cut dulu. Ya.